Seandainya ibu turus itu datang ke gereja dengan pakaian pesta lengkap, senyum, ya, mengantarkan ke altar putrinya. Mau diundang kek, mau nggak diundang kek, akan sangat indah. Atau nggak usah ngapa-ngapain deh, datang dia di situ dengan pakaian lengkap, duduk dia di belakang, dia akan menjadi sangat terhormat. Putrinya justru akan merasa tertekan. Ketika ibu ini menikah, kalau dia tidak menikah, tentu tidak masalah, karena dia tetap nyonyanya. Dalam kasus ini misalnya nyonya si Nenggolan gitu. Tapi ketika dia menjadi menikah kepada orang lain, ya, artinya dia sudah meninggalkan terah suaminya itu. Dia sudah meninggalkan keluarga suaminya itu dan anak-anaknya. Dia menikah, dia kalau bahasa Inggris itu attach, dilekatkan, melekat statusnya kepada suaminya. Dan pada umumnya saya lihat anak-anak dari janda yang diurus dengan baik sukses. Hai guys, aku mau berenang. Halo, hari ini aku sama antiku nih, Anti Tita. Hai. We are going to go wet. Go wet. What are you going to do? Swimming. To go wet? Swimming? Yeah, we're going to go wet. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Udah capek belum? Udah capek belum? Udah. Salam sehat, salam olahraga. Ada banyak pertanyaan dan komentar yang kami terima terkait dengan video yang kami unggah tentang pernikahan RN di Medan yang menjadi viral akhir-akhir ini. Dan saya mengikuti sampai hari ini, termasuk pengakuan, termasuk klarifikasi dari ibunya dan yang lain-lain. Nah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi kepada Anda sekalian, sekaligus menjawab banyak pertanyaan yang tidak mungkin saya jawab satu persatu. Akan tetapi dengan penjelasan saya ini, saya berharap nanti Anda dapat melihat jawabannya. Baik, saya berikan judul apa yang akan sampaikan pada saat ini adalah apa dampak perceraian terhadap tatanan hidup orang Batak, termasuk status anaknya, termasuk hubungan-hubungan keluarga, istrinya, dan sebagainya. Saya perhatikan banyak orang yang membuat mix antara tata cara pernikahan yang dilakukan di gereja, kemudian hukum, dan adat istiadat orang Batak. Ini tiga hal yang berbeda. Yang pertama saya mau sampaikan adalah ketika kita mau membicarakan atau menganalisis satu persoalan, kita harus keluar dari masalah itu. Tidak boleh baper, sebab kita harus objektif. Ya, ini yang saya mau sampaikan yang pertama-tama. Nah, yang kedua adalah mengenai sejarah
secara singkat saya akan sampaikan sejarah mengenai pernikahan itu sendiri. Pertama sekali, mungkin Anda sudah tahu, teman-teman sudah tahu, saya mau mulai dari pernikahan orang Batak. Ya. Pertama sekali kita dengar tentang adat istiadat Batak ini adalah pada waktu si Raja Lotung bertanya kepada ibunya, di mana tulangku? Karena dia mau menikahi paribannya. Artinya generasi kedua atau generasi ketiga orang Batak sudah ada istilah pariban, sudah ada istilah tulang, ya, sudah ada tatanan hidup bermasyarakat pada saat itu. Dan itu saya perkirakan sekitar 800 atau 900 tahun yang lalu. Mungkin saya salah, boleh Anda koreksi. Tetapi ini sudah lama sekali. Ya. Kemudian di situ sudah ada pernikahan orang Batak. Mereka atur secara adat istiadat dan itu diwariskan secara turun-temurun sampai saat ini. Itu yang pertama dulu. Kemudian tahun 1830 pertama sekali penginjil dari Amerika, Pendeta Munson dan Pendeta Limat datang ke Tanah Batak yang akhirnya mereka dibunuh di sekitar Taman Utara di Tarutung itu. Tahun 1830 yang pertama dibunuh itu Pendeta Munson. Tahun 1835 Pendeta Limat dibunuh. Pengabaran Injil tidak berkembang di Tanah Batak. Kemudian tahun 1860 Pendeta Nomensen datang dari Jerman. Dia singgah di Padang. Intinya dari Padang dia tidak berani langsung ke Tarutung, dia ke Barus. 3 tahun dia di sana belajar bahasa Batak, belajar adat istiadat orang Batak. Tahun 1863 naik dia ke Tarutung. Kita sudah tahu semua. Sekarang ini Anda bisa lihat tugu patungnya Nomensen di sana, ya, salib kasih dan sebagainya, ya. Nah, itu 1864 atau 65, ya. Oleh sebab itu saya perkirakan, ya, pernikahan secara Kristiani pertama sekali dilakukan di Tanah Batak. Kemungkinan besar yang sangat rasional masuk akal adalah pada tahun 1864 atau 65, ya, bukan sebelumnya. Dari sejak itu pekabaran Kristen ada di Tanah Batak, lalu orang Batak banyak yang masuk menjadi Kristen, diadopsilah pernikahan gereja di dalam budaya orang Batak, atau budaya orang Batak mengalami akulturasi terhadap budaya kekristenan itu. Kemudian masuk hukum legal formal pemerintah. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1975 mengatur pernikahan ini, diadopsi sampai sekarang. Saya mau cerita bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 75 itu adalah spesialis dari Undang-Undang Hukum Perdata yang diwarisi Indonesia dari Belanda. Undang-Undang Hukum Perdata ini diwarisi Indonesia, dipaksakan di Indonesia tahun 1848 oleh Belanda. Di Belanda sendiri mereka mewarisi itu pada tahun 1811, diadopsi dari hukum Prancis, ya. Dipaksakanlah itu di Belanda karena Belanda itu jajahannya. Lalu Belanda kemudian memaksakan itu di Indonesia pada tahun 1848. Sampai saat ini kita masih pakai ini, ya. Lalu yang dari Prancis itu kapan? Itu dibuat oleh Napoleon Bonaparte melalui Kode Napoleon, ya. Lalu sebelumnya dari zaman Romawi tahun mungkin tahun 700-an, ya. Nah, Prancis sendiri mengenal demokrasi tahun 1779 diperingati pada waktu terjadi di sana chaos, ya, revolusi Prancis. Nah, oleh sebab itu sebabnya seorang penulis mengatakan bukan Prancis yang pertama mengenal demokrasi, bukan Amerika, bukan. Kalau mau belajar demokrasi, belajarlah sama orang Batak.
demokrasi di lingkungan tata kehidupan orang Batak sudah berawal sekitar tahun 1200-an. Sebelum revolusi Prancis, sebelum hukum di Indonesia. Itu sekedar gambaran umum dulu saya mau sampaikan. Nah sekarang saya tidak mau bicara hukumnya ini, saya tidak mau bicara tata krama acara di gereja, saya mau bicara adat istiadat tadi. Tapi paling tidak Anda sekarang terbuka dulu melihatnya. Nah, bagi orang Batak, kehidupan itu mempunyai fase-fase tertentu. Nah, dalam setiap kehidupan orang Batak ini, dalam tahapan-tahapan orang Batak itu, di sana ada tahapan-tahapan perubahan-perubahan, dan semua tahapan-tahapan itu mengandung dan mencerminkan nilai-nilai sakral, nilai-nilai suci. Ya. Kepada siapa? Kepada Tuhannya. Jangan salah itu. Dimulai ketika orang menikah. Ya. Ketika orang menikah, di sana diundang semua keluarga, berterlibat semua di sana, saling menghormati. Dan jangan salah, dalam lingkungan orang Batak, wanita mempunyai posisi yang sangat kuat, yang sangat strategis. Kenapa? Ketika orang Batak sudah menikah, istrinya itu disebut paniaran. Paniaran itu artinya apa? Orang yang berkuasa itu, ya. Kalau nenek moyangnya datang, ke istrinya ini datang, bukan ke suaminya. Kalau saya, paniaran saya, orang paniaran saya Buru Manik, ya. Dia yang punya kuasa itu di rumah saya itu. Tetapi saya adalah sebagai pewaris, yaitu karena apa? Karena sistem kekerabatan orang Batak itu adalah paternalistik, laki-laki, garis keturunan laki-laki, seperti orang Yahudi, ya. Itu sebabnya tadi saya katakan, ketika berbicara mengenai seperti ini, jangan pernah baper. Kita sedang berbicara mengenai sistem. Nah, dalam acara pernikahan, yang menikah adalah mereka berdua, tetapi yang bertanggung jawab terhadap pernikahan itu adalah orang tuanya. Dan orang tuanya tidak berdiri sendiri. Ada marganya, kawan marganya, seterusnya. Ya, bahkan sampai mungkin 10-20 generasi ke atas, ke sebelumnya. Pihak perempuan juga begitu. Ada pihak wanita, kawan semarganya, kemudian ada ula-ulanya, tulangnya, semua di situ, dan semua memberi restu dalam pernikahan itu, mendoakannya. Nah, itu pernikahan. Dan dalam kasus Reftania, orang tuanya, belakangan kita sudah pasti tahu bahwa menurut pengakuan ibu Buru Sitorus, mereka pasu-pasu raja. Pertanyaannya, apakah pasu-pasu raja sah secara hukum adat? Saya mau jawab, itu sah. Kenapa? Sebelum ada tadi 1863-64, tidak ada pernikahan Kristen dikenal ulama. Sebelum Indonesia merdeka, bahkan sebelum tahun 1974, tidak ada undang-undang perkawinan di Indonesia. Hanya menggunakan hukum Belanda yang dari tahun 1848. Sementara adat istiadat orang Batak jauh sebelumnya, bahkan kira-kira peradabannya tahun 1200 sesudah Masehi, mereka sudah ada. Ya. Jadi, apakah pasu-pasu raja sah? Yes, itu sah untuk orang Batak. Bagaimana dengan anak-anaknya? Ya sah, mewarisi marga orang tuanya. Apakah mereka dibikin adat nagok, adat yang penuh? Ya, itu lain lagi. Tetapi pasu-pasu raja itu adalah sah. Memang tidak lengkap. Karena apa? Karena belum diundang di situ tulangnya, belum diundang di situ yang lain-lain. Tidak berjalan tatanan adat itu dengan baik. Tetapi itu sah. Nah, pertanyaan berikutnya. Lalu, ketika orang ini bercerai, seperti apa? Istilah perceraian
ya, kita kenal belakangan. Secara hukum, ya, bercerai artinya tidak pernah orang yang belum menikah bercerai. Kalau tidak ada akta pernikahannya, tidak ada akta perceraian. Itu urusan hukum. Tetapi kalau urusan gereja tidak mengenal perceraian. Tidak mengenal perceraian, tidak boleh bercerai. Ya. Nah, kemudian adat apa mengenal perceraian? Ya, orang Batak mengenal perceraian. Paling tidak ada 3 alasan buat orang Batak untuk bercerai. Ya. Yang pertama, istrinya itu yang baru dinikahinya itu, mohon maaf ini quote and quote, sudah tidak suci pada waktu dia nikahi, sudah tidak perawan, kira-kira seperti itu. Kalau seperti itu apa yang terjadi? Ya, kalau berdasarkan tatanan orang Batak, maka nanti pihak laki-laki akan mengutus orang, biasanya gurunya, ke rumah pihak perempuan dengan mengirimkan yang disebut dengan salapa. Salapa itu dulu tempat tembakau, tempat orang Batak itu saling menyapa. Ini menjadi media buat mereka untuk berkomunikasi. Salapa itu dikembalikan dalam keadaan kosong. Biasanya kalau sudah begitu, pihak berburu sudah mengerti apa yang terjadi. Selanjutnya, seperti apa? Maka pihak laki-laki akan datang ke rumah pihak perempuan, membawa itu menantunya atau istrinya yang disebut dengan paulakon. Dipaulak, dikembalikan. Karena apa? Ada hal yang tidak patut. Tetapi pada waktu itu dikembalikan, maka tidak bisa hanya satu keluarga itu saja. Dia harus ajak dongat tubuhnya, keluarga semarganya yang tadi di pesta itu. Dia harus ajak juga tulangnya, ya. Dan dia harus kembalikan ulos pasamot, ulos hela yang sudah diberikan itu kepada pihak perempuan. Dan itu jangan baper. Itu bukan sesuatu yang menghina. Itu bukan merendahkan perempuan, tetapi itu merupakan sistem, ya. Yang kedua, kemungkinan juga karena tidak punya anak. Bisa. Tetapi dilakukan dengan cara yang sama. Atau kemungkinan juga ada hal-hal tertentu yang tadinya si pihak laki-laki ini dibohongi oleh pihak wanita pengantin ini, sehingga kalau seandainya itu terbuka, maka si pihak laki-laki ini tidak akan mungkin menikahi dia. Dia dibohongi. Nah, itu bisa diceraikan, bisa dipaulak. Itu sebabnya pada waktu pernikahan ada istilahnya, sesudah selesai pernikahan ada istilahnya itu paulakune. Paulakune itu apa? Kalau sekarang dalam pernikahan biasanya disebut ulau sadari. Pada hari yang sama selesai adat pernikahan, selesai acara adat, dilaksanakan paulakune dan tikir tangga. Paulakune itu sebenarnya disitulah, ya, pihak Parboru. Kenapa disebut paulakune? Maksudnya dia datang ke rumah pihak perempuan. Paulakune, une menunjukkan semua tertib, berjalan dengan baik. Mereka puas. Lalu datanglah pihak laki-laki, ditikirlah tangga daripada anaknya, rumahnya dilihatlah dengan benar. Itu sebenarnya yang terjadi. Jadi paulakune itu sebenarnya adalah suatu sarana yang dibuat oleh tata cara orang Batak untuk melaksanakan atau untuk menunjukkan bahwa semua acara itu berjalan dengan baik, semua tatanan hidup itu berjalan dengan baik. Kembali kepada perceraian orang Batak tadi. Dalam kasus Revania, ya, apakah mereka melakukan adat nagok selain pasu-pasu raja? Itu sudah terklarifikasi, tidak ada. Ya, tidak ada. Artinya, bapaknya Revania itu tidak pernah diulosi oleh mertuanya dengan ulos hela. Ingat, saya baru saja menikahkan putri saya, dan
pada waktu saya menikah tahun 85, pada waktu itu saya datang kepada mertua saya almarhum mengatakan bahwa saya ingin menikahi putrinya dan kita mau bayar adat. Tetapi pada saat itu mertua saya menolak. Kenapa? Karena dia belum bayar adatnya. Dia menikah dengan orang yang bukan orang Batak. Dia lupa bahwa dia satu saat nanti akan menghadapi ini, ya. Lalu akhirnya bersama-sama kita bayar adatnya, lalu kami mengadat. Ingat, mungkin ini pembelajaran juga kepada rekan-rekan sekalian, terutama orang-orang muda yang kurang paham. Pernikahan orang Batak itu, tata hidup orang Batak itu sangat tertib. Ya, tadi saya katakan setiap tahapan itu ada nilai-nilai sakral, ya. Dalam mengulosi juga tidak boleh sembarangan. Orang yang tidak pernah diuloskan oleh mertuanya ulos hela tidak boleh mengulosi orang lain, ya, mengulosi mantunya. Jangan sembarangan, ya, gitu. Nah, kembali kepada perceraian orang Batak tadi. Lalu bagaimana status, ya, status anak-anaknya ketika mereka bercerai? Yang pertama, perceraian tidak mengakibatkan status hukum ataupun status adat anak itu terpisah dari ayahnya ataupun dari ibunya. Itu di adat Batak. Kalau di gereja memang tidak mengenal perceraian. Kalau di hukum formal, hukum yang dibuat oleh dari zaman Romawi kuno, lalu dibuat oleh Prancis, Napoleon Bonaparte, dibawa ke Belanda, terus dibawa lagi ke Indonesia, ya. Di sana mengatakan, ya, status hukum keperdataan daripada seorang anak melekat kepada ayahnya dan ibunya, ya, melekat kepada ayahnya dan ibunya. Akan tetapi dalam banyak hal, ya, dalam prakteknya, ya, sebenarnya ibulah yang paling tahu mengenai anak ini. Itu sebabnya kalau Anda berhubungan dengan bank, agak melebar kita sedikit, atau dalam kredit card, membuat kredit card misalnya, buka rekening koran di bank, Anda akan ditanya siapa nama ibu kandung, bukan ditanya siapa bapaknya. Karena ibulah yang tahu persis anak ini anak siapa, bukan bapaknya. Bapaknya bisa punya anak di mana-mana itu, tetapi ibunya yang tahu persis siapa yang dikandungnya, anak siapa itu, dialah yang tahu, ya. Jadi status anak dengan ibu tidak pernah bisa dipisahkan, ya. Ada banyak yang salah kaprah, saya pikir seolah-olah Revania menyingkirkan ibunya. Tidak, itu saya pastikan. Saya tidak kenal orang ini, tetapi saya lihat, saya memahami apa yang terjadi itu tidak demikian. Dan ibunya itu tidak pernah disingkirkan oleh marga Nenggolan atau tidak menjadi diakui. No, tidak sama sekali, ya. Jadi kembali, status anak tidak terpisah ataupun tetap keterikatannya dengan ibunya, dengan ayahnya, ya, juga dengan tulangnya. Tidak bisa berbeda, tidak bisa tulang, tidak bisa diganti. Ibu tidak bisa diganti, ayah tidak bisa diganti. Nah, sekarang ada dampak lain perceraian itu terhadap si ibu. Ketika ibu ini menikah, kalau dia tidak menikah, tentu tidak masalah, karena dia tetap nyonyanya. Dalam kasus ini misalnya nyonya si Nenggolan gitu. Tapi ketika dia menjadi menikah kepada orang lain, ya, artinya dia sudah meninggalkan terah suaminya itu. Dia sudah meninggalkan keluarga suaminya itu dan anak-anaknya. Dia menikah, dia kalau bahasa Inggris itu attach, dilekatkan, melekat statusnya kepada suaminya, ya, melekat statusnya kepada suaminya. Nah, lalu bagaimana anak-anak ini? Hukum formal, kalau seandainya ada perceraian, kalau anak itu belum dewasa, sudah pasti itu jatuh ke tangan ibu untuk merawatnya, bukan ayah.
Nah, dalam adat Batak, hal seperti itu tidak diatur seperti itu. Akan tetapi fakta menunjukkan bahwa pada umumnya kalau orang Batak Mabalu, ya, Mabalu, pada umumnya dia akan tetap mempertahankan keluarganya. Ada netizen yang mengatakan kepada kami bahwa kunjung mundu maringit di suami niba, ya kan? Itu harus tahu, ya. Walaupun bisa bercerai sebenarnya, walaupun bisa menikah lagi sebenarnya, tapi fakta seperti itu yang terjadi. Dan pada umumnya saya lihat anak-anak dari janda yang diurus dengan baik sukses, ya. Tapi kita tidak ke situ dulu. Sekarang mengenai statusnya ini. Kalau tadinya ketika suaminya meninggal, nah ini misalnya suami istri, suami meninggal, istrinya masih hidup, gitu ya, maka itonya atau bapaknya akan datang mengunjungi dia pada waktu meninggal suaminya itu, akan dipasang ulos 7, menunjukkan kepada halayak ramai bahwa anak saya ini sedang berduka ditinggal oleh suaminya. Lalu ketika sudah dikubur, maka hula-hulanya itu, itonya itu akan datang lagi. Kalau itonya itu masih muda, biasanya dia akan buka itu tujungnya, dia akan usap mukanya, dia katakan, sudahlah itu, dia telah lewat itu perkabungan, pikirkanlah kehidupanmu, kehidupan anak-anak. Artinya apa? Pihak keluarga itonya memberikan izin kepada dia untuk boleh menikah lagi. Kalau sudah tua, biasanya, dan ditanya dia nggak mau menikah lagi, biasanya akan diberikan ulos juga, ulos sampai tua, ya. Itu membuktikan apa? Membuktikan bahwa dia, si wanita ini, tidak bisa terlepas dari itonya. Kalau dia pria, dia tidak terlepas dari tulangnya. Saya mau tinggalkan dulu mengenai status istri tadi, tapi sebab ini banyak keterkaitannya, ya. Kenapa saya bilang tidak bisa terlepas dari tulangnya kalau seorang pria, ya. Ingat, ketika si ibu mengandung, sudah mengandung, pihak hula-hulanya atau itonya memastikan bahwa sudah aman ini, sehat ini, ya, kandungannya, dia akan datang. Dia bawa ikat, deke, si mudurudur, dia bawa ulos bintang maratur, dia akan ulosi itu itonya, termasuk jabang bayi yang di dalam kandungan itu, tulangnya yang melakukan itu, diulosi supaya sehat nanti kamu sampai lahir. Begitu lahir, datang lagi tulangnya, dikasih ulos lagi, disyukuri, diberkati. Ketika dia menikah nanti, datang lagi tulangnya, ya kan? Datang lagi tulangnya, diulosi dia. Bahkan sampai dia meninggal. Harus dipahami nih orang-orang muda nih. Ketika seseorang meninggal, maka yang membelikan ulos perpisahan sama kau, tulangmu atau anaknya, itu jangan sempat disentuh, itu tidak boleh, ya, tulangnya. Jadi dari sejak seseorang anak belum lahir sampai dia meninggal, tulangnya tetap ada di situ. Ini satu pembelajaran, ya. Nah, kalau perempuan ada sedikit berbeda. Ini kaitannya nanti dengan status seorang ibu yang menikah lagi. Perempuan sedikit berbeda. Seorang perempuan itu, ya, tidak bisa terlepas juga dari itonya. Ketika dia meninggal, maka yang bikin ulos perpisahan lah di sana, bahasa Indonesia supaya bisa dimengerti orang-orang muda, ya. Yang bikin ulos perpisahan kepada itonya itu adalah itonya, bukan tulangnya.
Jadi dalam hal ini kepada para wanita, orang-orang Batak, jaga hubungan yang baik dengan itu, ya, saling menghormati. Reftania, nanti saya kasih pesan sama kamu, bagaimana hubungannya dengan itu, dengan yang lain-lain. Oke? Nah, kembali saya ke status tadi karena ini saya sudah jelaskan. Maka status ibu tadi yang sudah menikah dengan orang lain sama statusnya. Statusnya sama, maksud saya perlakuannya. Di sana dia menjadi paniaran daripada suaminya yang baru. Ya. Apakah terputus hubungannya dengan tulangnya? Tidak. Di sana juga tulangnya itu berperan. Ya. Terlepas nanti tata cara perceraian itu dilakukan dengan benar, nanti tersendiri kita bahas. Ya. Di sana juga kalau dia punya anak di sana, maka tulangnya akan datang memperlakukan hal yang sama. Ya. Tetapi ibu tadi secara terah orang Batak, secara sistem kekerabatan orang Batak sudah terpisah dari marga sebelumnya. Nah, oleh sebab itu, ya, apakah anak wanita ini yang sudah menikah dengan marga lain ini, yang waktu menikah dengan marga yang lain, apakah terpisah dengan tulangnya? Tidak. Apakah terpisah dengan ibunya? Tidak. Ya. Status hukum, hubungannya tetap sama dengan anaknya, tetap sama. Tetapi ibunya dengan keluarga marga suami sebelumnya itu sudah terpisah karena dia sudah menjadi paniaran yang baru di sana. Nah, dalam kasus Reftania ini, sebetulnya saya tidak terlalu mau masuk ke masalah adat yang mereka sampaikan di sana, tetapi saya punya keyakinan, ya, pasti ada di sana tulang daripada Reftania ketika itu dibikin adat. Ya, tidak mungkin adat itu berjalan kalau tidak ada tulangnya. Ya. Marga siapa? Ya marga Sitorus. Dan ingat, pada waktu atau sebelum mereka melakukan pesta adat itu, sudah pasti ada marhusib sebelumnya, sudah pasti dihubungi tulangnya. Ya. Bagaimana ketika anak-anak dari istri pertama ini, suami pertama ini menikah, bagaimana dengan posisi ibunya di dalam pernikahan anak dari suaminya yang pertama? Baik, begini. Dalam pernikahan orang Batak itu tadi, sistem kekerabatannya, yang menikah itu bukan hanya mereka berdua, yang menikah itu bukan hanya dua keluarga, tetapi di situ melibatkan keluarga suaminya, ya, yang patrilinealis tadi, kemudian keluarga dari pihak ibu juga, ya, kemudian dari pihak tulangnya, dari amang burunya, raja huta dan raja adat, ya, di situ semua. Dan natorop artinya khalayak ramai, karena pernikahan orang Batak itu bukan hanya direstui oleh ayah dan ibunya, tetapi direstui oleh semua masyarakat yang hadir pada saat itu, disaksikan, mereka itu menjadi saksi, jadi semua terlibat. Nah, oleh sebab itu, karena ibu tadi sudah menjadi istri marga lain, ya, maka ketika anaknya atau putrinya mau menikah, dia harus tahu ini, dia harus paham ini, bahwa di sana peranan dia, ya, peranan dia betul sebagai ibu yang melahirkan, sebagai ibu yang melahirkan, betul, ya. Tetapi secara marga dalam kekerabatan itu, dia bukan lagi paniarannya suaminya yang pertama, dia sudah paniaran suaminya yang berikut. Oleh sebab itu, di sini dia sudah tidak punya nilai adat, dia tidak punya formalitas adat lagi di situ. Tetapi yang ada di situ adalah status
hubungan anak yang menikah itu dengan dia sebagai ibu kandungnya. Apa yang harus dilakukan? Apa yang dilakukan? Maka hendaknya pihak mantan suaminya itu, ya, dan ini jamak dan banyak terjadi dan dilakukan, diundang dia, tetap dia hadir di situ, mereka berdiri di situ bila perlu, dia ikat memberikan ulos bila perlu bersama-sama dengan keluarga mantan suaminya, tidak ada masalah. Suaminya yang kedua tadi, Bapak tirinya. ya, artinya bapak tiri, ayah tiri daripada yang menikah ini tidak bisa lagi di sana, tidak boleh ada di situ. Artinya dia tidak punya nilai adat di sana, tidak ada manfaat adat di situ. Jadi dia tidak hadir di situ, di tempat pada waktu dia mau menyampaikan sesuatu kepada putri ketika memberkati anaknya ini. Karena ulos itu adalah berkat, pernyataan berkat. Yang memberkati anak ini adalah ayahnya kandung atau ibunya. Dalam hal ini ibunya sudah bercerai, ayahnya sudah meninggal. Siapa? Adik atau kakak daripada ayahnya atau terahnya dia. Ibunya boleh datang di situ karena tidak terpisah dari ibunya itu. Dia tidak terpisah. Dan itu diterima oleh keluarga mantan suaminya. Ya. Tidak boleh dipisahkan. Nah, persoalannya di sini saya yakin bukan masalah ini tidak dimengerti, tetapi sudah tidak ada komunikasi. Sudah tidak ada komunikasi yang baik. Nah, terlepas dari masalah komunikasi tadi, maka seperti itulah pengaturannya. Ya. Apakah tulangnya hadir di situ? Oh iya, tadi saya katakan, seorang anak itu tidak pernah terlepas dari tulangnya. Itu tetap berenya, mau siapapun, mau kemana, mau berapa kali pun ini menikah ini istonya itu tetap hubungannya, berenya itu tetap itu berenya. Dia wajib datang di situ. Ingat, masalah adat ini bukan masalah hak loh. Ini selalu saya katakan, masalah kewajiban orang Batak. Jangan dianggap itu hak. Kalau kewajibannya tidak dilakukan, maka dia salah. Dalam tatanan orang Batak, tidak pernah lihat acara pernikahan orang Batak, tidak pernah haknya terlebih dahulu ya diminta, kewajibannya terlebih dahulu dibayar. Itu sebabnya pihak laki-laki ketika dalam acara pernikahan itu, dalam acara adat, dia serahkan dulu sinamon, dia serahkan dulu pisau-pisau, dia serahkan yang lain-lainnya. Sesudah itu barulah nanti pihak perempuan datang kepada mereka mengurusi. Jadi apa artinya? Berikan kewajibanmu. Ini masalah kewajiban. Ya. Pesta pernikahan orang Batak itu, kalau Anda bayar 5 juta pun dia setengah hari datang ke situ, nggak mau itu. Tapi karena itu kewajiban dia datang. Nggak perlu dibayar. Itu kewajiban. Jadi bagaimana tadi si ibu itu posisinya dalam pernikahan anaknya secara adat, tidak ada larangan dia hadir di situ, bahkan dia ngulosi. Ya, saya sudah mengikuti mungkin lebih daripada 100 pesta pernikahan orang Batak berkatan di gereja, dan saya sendiri sudah melakukan 6 kali pernikahan yang langsung, 2 yang langsung anak saya, 4 itu bukan anak saya, tetapi marga Nenggolan yang tadinya saya tidak kenal. Saya bereskan, saya bayar adatnya, menikahkan putri yang bukan putri saya, bahkan Buru Siregar. Kalau Anda nonton ini Buru Siregar itu, menonton itu, dia akan ingat. Jadi bagi orang Batak tidak ada masalah tatanan hidup yang tidak terselesaikan. Sangat sederhana, ya, sangat sederhana. Asal dimengerti tadi mengenai statusnya. Ya, datang di situ sebagai ayah, misalnya ayah tiri. Yes, that's right. Ya kan, akan menjadi terhormat. Bayangkan, ya, bayangkan kalau seandainya
entah diundang, entah tidak, terlepas dari situ semua. Coba bayangkan seandainya ibu Turus itu datang ke gereja dengan pakaian pesta lengkap, nah, senyum, ya, mengantarkan ke altar putrinya. Mau diundang kek, mau nggak diundang kek, akan sangat indah. Atau nggak usah ngapa-ngapain deh, datang dia di situ dengan pakaian lengkap, duduk dia di belakang, dia akan menjadi sangat terhormat. Putrinya justru akan merasa tertekan. Putrinya bakal tidak mau melihat ibunya di situ. Pasti dia akan undang, akan datang, dia akan peluk, inilah mama saya. Itu yang akan terjadi. Nah, saya tidak dalam posisi menyalahkan siapa-siapa, akan tetapi ini istilahnya nasi sudah menjadi bubur. Ke depan, mari kita belajar, mari kita memahami. Karena apa? Karena sering kita harus dimaafkan oleh orang lain oleh karena ketidaktahuan kita. Kawan-kawan, jangan sampai hal itu terjadi. Ya, dimaafkan oleh orang lain oleh karena ketidaktahuan kita. Mari kita belajar dan mari kita menghormati adat istiadat kita. Dan ingat, pesan saya terakhir, kamu mau belajar demokrasi, datang kepada orang Batak. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, oleh sebab itu saya mau sampaikan kepada kawan-kawan semua, ya, yang terbaik adalah pertama itu jangan bercerai, ya, jangan bercerai, ya, maafkan istrimu, maafkan suamimu, ya, apalagi sejak tahun 1863-64 orang Batak sudah mengenal kekristenan. Di situ kita kenal kasih menutupi banyak kesalahan, ya, kasih menutupi banyak kesalahan. Nah, kemudian satu lagi kepada orang-orang muda yang mendengar vlog saya ini dimanapun Anda berada, jangan pernah menganggap masalah adat ini menjadi sesuatu yang membuat rumit atau membuat susah kehidupan. Tidak. Seperti saya katakan tadi, saya mau ulangi bahwa dalam setiap tahapan kehidupan orang Batak itu, di sana ada makna spiritual, ada makna suci, makna yang tulus dalam nilai-nilai pernikahan. Ya. Ada makna yang tulus di sana, ada makna yang suci di sana. Itu perlu dipelihara, ya, dipelihara. Saya kira itu yang menjadi inti daripada apa yang kita sampaikan pada saat ini. Dan apakah karena mereka belum membayar adat terus putrinya ini tidak boleh diadatin? Ini menjadi satu pertanyaan yang serius, ya. Nah, untuk hal ini nanti akan kita bahas secara tersendiri lagi karena waktu dan kesempatan yang mungkin tidak bisa kita lakukan pada saat ini. Oleh sebab itu sekali lagi saya mau katakan, jangan pernah baper ketika menghadapi sistem seperti ini. Adat Badak itu adalah sesuatu pertunjukan keadilan, pertunjukan kasih, pertunjukan spiritual, pertunjukan berkat. Jadi jangan dilakukan dengan cara-cara yang lain. Oke, terima kasih kawan-kawan semua. God bless. Saya mau lanjutkan lari. Oke, ingat jangan baper. Mangaka jarumbo sitoho tu bariba tukot jam amani malotop nabi bina malamun takub gaul natata Sapele siriania Mangaka jarumbo sitoho tu bariba tukot jam amani malotop nabi bina malamun takub gaul natata ang tingku mendeng-endeng ibotoku matata.